Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah masjid Ukhuwah Islam ya Allah, marilah silaturahim dan masjid taklim ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita berikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah baik satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti Islam beliau yang nantinya kita menjadi bagian dari umat beliau dan insyaallah akan mendapatkan syafaat ummah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat dan mereka mengaminkan doa-doa kita untuk memohon Allah. Kita memohon Allah semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Maka tentunya kita juga mohonkan kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan mudahkan segala urusan untuk kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, kita masih melanjutkan bab ma'rifatullah dan bab terakhir yakni ilmullah, ya, ilmunya Allah. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas yakni ilmu Allah yang sifatnya khassah, yang khusus ya. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan dengan ilmu Allah yang bersifat ammah, yang umum, gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, kalaupun kemarin kita telah mendapatkan satu kesimpulan ya, yang manakala kita mengkaji ilmu Allah yang sifatnya khusus, kita akan memiliki visi dan misi yang luar biasa, gitu ya. Di mana ayat-ayat qaul Allah itu mengajarkan kita memiliki visi gimana, yakni Allahu ghayatuna, Allah ada tujuan kita, ar-rasulu qudwatina, yakni Ar-Rasul adalah teladan kita, Al-Quran dusturuna, Al-Quran undang-undang kita, Al-Jihadu sabiluna, yakni jihad adalah jalan hidup kita, dan Al-Mautu fisabilillah asma amanina, yakni kematian di jalan Allah adalah cita-cita mulia kita. Ada 5 ya. Dari visi itu muncullah misi yang kita bawa. Yang pertama yakni kita harus memiliki salimul akidah yang lurus, akidah yang menyelamatkan. Kemudian yang kedua adalah kemarin apa? Sahihul ibadah, gitu ya, yang mestinya disempurnakan dengan matinul khuluq, yakni akhlak yang mulia. Baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian dari misi inilah kemudian kita bisa berlanjut pada ilmu Allah yang sifatnya umum atau ammah, gitu ya. Maka apa perbedaannya ya? Jadi di kitab ini disebutkan sesungguhnya iya, ini kalaupun kemarin ilmu Allah yang sifatnya khusus itu nanti akhirnya adalah al-haqiqah al-mutlaqah, yang kebenaran yang mutlak. Ya, sedangkan yang ammah ini Bapak Ibu yang Allah ini adalah pendekatan kedua yang mengetahui ilmu Allah ya,
mengetahui ilmu Allah ya adalah melalui cara umum, yaitu dengan ayat-ayat kauniyah ya. Dan ilmu Allah melalui ayat-ayat kauniyah ini dapat diketahui dan dipelajari oleh setiap manusia, tidak melalui Rasul saja ya. Secara umum atau ammah ini bermaksud bahwa ilmu Allah itu dapat dipelajari dan diturunkan serta dipahami oleh siapa saja. Baik, kita bisa perhatikan di dalam surat Ar-Rahman ya. Jadi di mana di dalam surat Ar-Rahman ya ayat ke-33 ya. Saya coba lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kayak semacam tantangan gitu ya. Yang sekaligus tantangan ini menjadi satu pelajaran, bahkan satu motivasi buat kita semua ya, tanpa kecuali. Ya, di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-33 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi." Wahai golongan jin dan manusia. Jadi disampaikan secara umum ya. Jadi bukan ya ma'syaral mukmin ya, orang yang beriman saja, tapi lagi-lagi disebutkan wahai golongan jin dan manusia. Apa yang Allah inginkan ini satatum antamfutu min aqtaris samawati wal ard. Ya. Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Ya, jadi bahasanya Allah berikan satu tantangan ya. Jika kamu mampu atau sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, famfudhu, maka tembuslah gitu ya. Tetapi Allah ingatkan, la tanfuduna, kamu tidak akan pernah mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan atau dengan ilmu. Jadi Allah ini jelas sekali betapa nanti ilmu-ilmu Allah ini pula lah yang juga akan menjadikan kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya. Ya, kenapa? Karena di ayat ini diikuti dengan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang manakah yang kamu dustakan? Artinya ilmu Allah yang sifatnya umum ini Bapak Ibu itu bisa diambil oleh siapapun makhluk Allah dari kalangan jin maupun manusia tanpa kecuali. Ya, tidak ada syarat iman gitu ya. Kemudian saat mereka mampu mempelajari kemudian menggunakan ilmu Allah di sisi ini, maka mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan mereka gitu ya. Baik. Berangkat dari sini Bapak Ibu yang Allah, maka pendekatannya juga ada pendekatan umum, at-thariq ghair ar-rasmiyah gitu ya. Yakni jalan-jalan non formal. Kalau kemarin ilmu yang khusus dengan jalan yang formal, yakni dengan ayat qauliyah, maka ini dengan jalan tidak resmi atau tidak formal. Kenapa? Karena bukan berupa wahyu dan tidak memiliki dan tidak melalui rasul, tetapi kepada siapa saja manusia yang menggunakan akalnya. Ya, oleh karena itu pendekatan ini disebut dengan pendekatan tidak resmi. Gini. Maka Bapak Ibu yang Allah, ini lagi-lagi masing-masing kita bisa melakukannya ya. Karena ini pendekatan yang tidak resmi, maka siapapun yang menggunakan akalnya dia akan mendapatkan satu ilham dari Allah. Siapapun dia. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa orang beriman ya. Ada ilmuwan kita ya yang kita cukup mengenal ya. Jadi yang pertama misal ya, yakni di bidang matematika dan astronomi misalnya. Kita mengenal tokoh Al-Khawarizm gitu ya. Yakni beliau dikenal dengan Bapak Al-Jabar. Ya, saya yakin kita pernah belajar ilmu Al-Jabar ya. Ini menjadi bagian dari matematika. Ya. Di mana beliau ini yang menemukan konsep Al-Jabar dan mengenalkan sistem penomoran desimal serta angka nol gitu ya. Artinya Bapak Ibu dan Allah, Al-Khawarizm inilah yang menjadikan kita ngerti akan penjumlahan, akan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Kemudian bahkan nanti kita bisa terapkan di dunia ekonomi, di dunia bisnis dan sebagainya. Ini jasa daripada Al-Khawarizm gitu ya. Bahkan Bapak Ibu, kita juga mengenal ada tokoh yang namanya Al-Battani. Ya, beliau menemukan trigonometri lagi-lagi ya. Dulu pernah dengar ya trigonometri. Jadi bangun gitu ya.
Dalam matematika itu ada namanya ilmu trigonometri. Sampai dikatakan bahwa beliau ini yang mendasari trigonometri modern gitu ya, dan menghitung tahun matahari dengan sangat akurat Bapak Ibu. Jadi tahun Syamsiah itu sampai beliau menemukan satu waktu yang sangat akurat, yakni 365 hari, menurut saya 5 jam, ya, 46 menit dan 24 detik. Jangan bayangkan. Ya. Ini kalau Bapak Ibu jangan persani, nanti begitu dihitung, maka kenapa saya tiap 4 tahun ada tahun kabisat gitu ya. Yakni bulan Februari ketemu 29 hari. Kenapa? Karena ternyata tidak persis 365 hari. Tapi ada 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Ya baik. Ini Al-Battani. Ya. Kemudian kita juga mengenal ahli di bidang geodesi dan astronomi misalnya. Ya, ini Al-Biruni. Ya. Ya, beliau berangkat dari surat Yasin ya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha gitu ya. Maka beliau menemukan metode untuk mengukur keliling bumi secara presisi. Subhanallah, ini Al-Biruni. Sehingga Bapak Ibu inilah yang kita mengenal berikutnya ada yang namanya lintang itu utara selatan ya. Nah, bujur baru timur barat jelas nih gitu ya. Ini dari ilmu yang diturunkan oleh Al-Biruni Bapak Ibu. Jadi beliau ini adalah orang-orang yang beriman, di mana mereka terinspirasi ayat-ayat Al-Quran, ya kemudian beliau meneliti sedemikian rupa dan menemukan ilmu dasarnya. Ya, sehingga Bapak Allah lagi-lagi nih, ini ada satu pertanyaan, Ustaz, ilmu itu apa kepentingan? Oh, sangat penting gitu ya, sangat penting. Bahkan nanti pada begitu ini semua dikumpulkan, nantinya itu ternyata bermuara pada satu titik, Pak. Jadi kalau kita bicara baris tuh ada banyak titik disandingkan jadi baris. Ya. Sehingga kalau kita bicara teori ini ya, trigonometri ya, ruang itu gitu ya. Mungkin dulu kita cuma ngitung kubus persegi panjang ya, panjang kali lebar ya, bujur sangga dan sebagainya, kemudian segitiga dan sebagainya. Dan faktanya banyak bidang-bidang atau bangun-bangun yang tidak beraturan. Maka itu dengan berdasarkan titik-titik tadi dibelah-belah gitu, itu yang kita sebut dengan integral ya. Ini salah, ini untuk mengukur sedemikian rupa sehingga itu bisa detail, tetapi lagi-lagi itu berangkat dari ilmu yang telah beliau canangkan ini. Ini di dunia matematika dan astronomi. Kemudian di dunia kedokteran dan farmasi misalnya Bapak Ibu. Ya, ini kita harus bangga dulu dengan para ilmuwan Islam gitu ya, sebelum nanti diambil alih oleh orang-orang barat, orang-orang kafir gitu ya. Jadi di dunia kedokteran dan farmasi misal gitu ya, kita mengenal namanya Ibnu Sina atau Avicenna gitu ya. Ya, yakni penulis buku Al-Qanun fi at-Tibb, yakni The Canon of Medicine gitu ya. yakni yang menjadi ensiklopedia kedokteran rujukan utama di Eropa selama berabad-abad. Ya mungkin yang pernah masuk bukunya ini Ibnu Sina, itu adalah tokoh ini, dan ternyata kalau kita telusuri Bapak Ibu sampai dekat dengan Rasulullah itu, yakni Sayyidah Fatimah itu pakar kedokteran ternyata beliaunya. Ya. Lagi-lagi Bapak ini, subhanallah ya. Baik, itu Ibnu Sina. Kemudian ada lagi tokoh ya Islam yang dia ahli bedah modern, ya, yang beliau ini menemukan berbagai alat bedah, ya, seperti pisau bedah, gergaji tulang, gitu ya, subhanallah ya. Kemudian jahit internal, gitu ya. Serta beliau menulis buku referensi terkait bedah at-tashrif, gitu ya. Siapa mereka ini? Al-Zahrawi. Al-Zahrawi, sallallahu ini sallallahu ini beliau mendedikasikan ini semua karena Allah, kata ya, karena Allah itu ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, kita juga mengenal di dunia kedokteran dan farmasi ini yakni Jabir bin Hayyan ya. Beliau adalah bapak kimia modern gitu ya. Ya. Yang menemukan proses kristalisasi, destilasi serta zat asam gitu, seperti asam sulfat dan nitrat. Ya, subhanallah ya. Ini Jabir bin Hayyan. Dan secara khusus nanti ada juga yang menemukan atom Bapak Ibu.
Jadi kalau atom kita perhatikan, inti atom itu ada apa itu? Proton, neutron ya, gitu ya. Kemudian yang mengelilingi adalah ada elektronnya dan sebagainya. Nah, saya yang pakar kimia Bapak itu ini. Oke. Yang nantinya Bapak Ibu kita semua tahu ya. Sehingga perkembangannya itu menjadi ada teori ya yang menjadikan bom atom ya. Artinya atom itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan banyak hal. Ya baik, termasuk nuklir itu ya, termasuk bagaimana itu nanti sebuah perpecahan elektron yang terjadi sedemikian rupa sehingga menjadikan energi yang luar biasa. Baik, itu di dunia kedokteran dan farmasi. Kemudian yang ketiga di dunia fisika dan optik, misalnya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak optik modern, ya ini semua harus kita paham, jangan sampai nanti itu benar seolah-olah dikudeta sama mereka, padahal itu milik kita semua, gitu ya. Yakni beliau menemukan teori bahwa cahaya masuk ke mata, ya, bukan dipancarkan oleh mata. Ya, jadi ini teori yang beliau temukan, yakni bahwa cahaya itu yang masuk mata baru bisa melihat, gitu ya. Jadi contoh gampangnya, jangan kalau tidak ada cahaya sama sekali, ya nggak bisa melihat, gitu ya. Maka saudara kita yang buta itu mereka tidak ada cahaya yang bisa masuk ke matanya. Tapi begitu cahaya bisa masuk kepada mata, kemudian barulah dia bisa melihat. Ya. Serta merumuskan prinsip dasar kamera ya, atau pinhole ya, kamera lubang jarum misalnya, satu yang sangat tajam. Siapa mereka? Yakni beliau adalah Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan ya bahasanya. Subhanallah ya. Ini ulama-ulama kita ya. Jadi saat kita telusuri kehidupan beliau-beliaunya ini, itu rata-rata beliau adalah orang yang hufat ya, hafal Quran, gitu ya. Kemudian beliau juga memahami banyak hadis-hadis Rasulullah, gitu ya. Dari berangkat dari situ beliau menspesialisasi diri terkait dengan itu semua berdasarkan ilham yang beliau dapatkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis Rasulullah, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang juga lagi ngetren yakni di bidang teknik dan geografi misalnya, gitu ya. Ada Al-Jazari, yakni bapak robotika, dan saya ya. Jadi sekarang seolah-olah robotik itu miliknya mereka, gitu ya. Tapi ternyata bapak robotika itu juga adalah Al-Jazari, dari ulama kita, ya, yang beliau menemukan pompa air bertenaga air, pompa hidran, gitu ya. Saya masih ingat ya, pada saat KKN dulu, ya, karena sumber airnya di bawah, gitu ya, tempat wudunya di atas, masjid itu akhirnya kita buatkan pompa hidran, gitu ya. Sehingga mereka nggak butuh energi listrik ya, cukup pakai gaya Archimedes itu sehingga bisa dimanfaatkan untuk dan seterusnya. Baik. Sehingga Al-Jazari ini beliau adalah bapak robotika yang menemukan pompa air bertenaga air. Kemudian menemukan pula jam gajah mekanik, gitu ya, dan sistem engkol, gitu ya. Itu semua adalah mekanik ya. Ini adalah Al-Jazari. Kemudian Abbas bin Firnas, beliau juga menemukan penemu mekanisme terbang. Ya. Ia menciptakan prototipe sayap layang dan melakukan uji coba penerbangan pertama dalam sejarah. Siapa mereka? Adalah Abbas bin Firnas. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, kenapa ini saja Pak sampaikan ya? Ini minimal memotivasi kita meyakin bahwa sesungguhnya ilmu Allah yang manakala kita mestinya begitu memahami Al-Quran dengan lebih dalam, gitu ya. Kemudian kita memahami banyak hadis Rasulullah ya, maka akan terinspirasi minimal di bidang ilmu kita masing-masing. Ya. Jadi kalau kemarin di awal saya sempat kisahkan bagaimana Nabi Sulaiman itu meminta untuk memindahkan istana Bilqis itu ya. Dan seorang ulama mampu memindahkan sekedipan mata. Nah, sama saya coba membuktikan itu dengan start unit motor, karena ini orang elektro gitu ya, yang semula butuh waktu 2-3 menit gitu ya, kemudian sampai sekian 10 detik gitu ya, dan ternyata begitu saya coba riset menggunakan AI itu cuma muncul 0,06 detik Bapak Ibu. Ya, bisa kita bayangkan, berarti sama dengan sekedipan mata kita kan, gitu ya, dan seterusnya. Artinya itu sesuatu yang sangat logis. Ya, saat kita mau mengkaji secara detail bahwa ilmu Allah kita akan menuju ke sana. Baik. Baik.
Bapak Ibu yang Allah, jadi itulah ilmu Allah itu akan melalui pengamatan dan analisa kepada alam semesta ini. Maka diperoleh melalui ilham. Jadi kalau saya boleh mencontohkan Bapak Ibu, PLT, pembangkit listrik tenaga itu tenaga apapun Bapak Ibu. Jadi mungkin saat ini kita mengenal ada tenaga air yang dulu Karangkates itu. Ya, bagaimana energi ini dibikin bendungan sedemikian rupa, kemudian dia bisa menggerakkan turbin, gitu ya. Yang turbin ini nanti dikoppel dengan rotornya generator, maka menghasilkan listrik. Tetapi ini kelemahannya apa? Begitu nanti jumlah airnya, debit airnya berkurang, ya dia akan bisa stabil. Ya. Kemudian muncullah PLTU di Python misalnya ya, dengan batu bara, gitu ya. Ya itu bisa dikontrol sedemikian rupa sehingga butuh kita untuk energi seberapa, lagi-lagi sama konsepnya, yang menggunakan energi alam ini direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan rotornya generator, menghasilkan hasil. Angin misal Bapak Ibu, angin itu juga ditangkap sedemikian rupa sehingga dia bisa berputar, ya. Kemudian dia dihubungkan dengan belt gitu ya, atau sabuk gitu ya, atau apalah gitu ya, sehingga nanti bisa lagi-lagi intinya bagaimana itu semua bisa kita dapatkan. Berkembang lagi Bapak Ibu, nuklir ya, atom tadi, kemudian nuklir ini proses nuklir itu, kemudian dibikinlah sebuah reaktor ya, yang bagaimana reaktor ini tujuannya bagaimana dia menghimpun energi nuklir ini sedemikian rupa sehingga mereka bisa tersimpul dalam satu titik dan sama untuk menggerakkan turbin, rotor, dan seterusnya. Bapak Ibu Allah, perkembangan berikutnya lagi-lagi, karena ternyata energi fosil ini terbatas, gitu ya. Energi nuklir penuh dengan kontroversi misalnya, maka ternyata untuk energi itu dibutuhkan lagi energi yang bisa kita gunakan apa? Energi matahari misalnya. Ini contoh Bapak Ibu, ini contoh lagi-lagi betapa Allah akan berikan ilham kepada siapapun yang mau berpikir, yang nantinya untuk pengamatan atau untuk mengembangkan ilmu-ilmu Allah yang berasal dari ayat-ayat kauniyah ini. Kenapa? Karena ayat-ayat kauniyah ini adalah konstan Bapak Ibu, stabil, tidak pernah berubah. Jadi kalau kita bicara sinar matahari yang dihasilkan panas itu, ya seperti itu, gitu ya. Kalau kita bicara nun sewu energi gravitasi ya tadi, air tadi itu bukan gravitasi, ya udah tidak akan pernah berubah bahwa gravitasi itu ada sebesar 9,8 meter persegi per second gitu ya. Dan seterusnya. Artinya ilmu Allah itu Bapak Ibu itu berlaku secara konstan, tidak akan berubah. Sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semua sedemikian rupa sehingga bisa untuk kemanfaatan kita semua. Baik. Bapak Ibu Allah, ini sebagaimana kita perhatikan, Allah ingatkan kita di dalam surat Ali Imran misalnya ya, ayat ke 190 ya dan 191 ini cukup terkenal ya. Nah, ya. Oke, ya jadi ayat 190 ya. Jadi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya. "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Ini sering kita dengar nih. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam atau malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Siapa orang berakal itu lagi-lagi memiliki dua sifat sekaligus Bapak Ibu. Memiliki dua sifat sekaligus. Yang pertama adalah mereka ada orang-orang alim. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di satu sisi mereka senantiasa berzikir pada Allah. Artinya dekat dengan Allah. Yang sampai digambarkan mereka senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang. Tapi di saat yang sama secara paralel Bapak Ibu, mereka melakukan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan gitu ya tentang penciptaan langit dan bumi ini. Dan Bapak Ibu Allah dari hasil pemikiran dia ini muncullah Rabbana ma khalaqta hadza batilan.
Ya Allah ya, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia gitu. Subhanallah atau subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, dan kami berlindung dari api neraka. Artinya Bapak Ibu, ilmuwan kita itu memiliki dua karakter sekaligus. Yang pertama, dia senantiasa dekat dengan Allah. Yang kedua, tidak pernah berpikir, tidak pernah berhenti untuk berpikir terkait dengan penciptaan Allah. Ya, yang sampai pada akhirnya beliau meyakini bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, kemudian dari situ mereka mengagungkan Allah Subhanaka wa qina adzabannar, dan suci engkau ya Allah dan kami terlindung dari api neraka. Artinya Bapak Ibu, ini sering terjadi, orang yang meneliti kayak gitu muncul kesombongan. Muncul kesombongan gitu ya. Atau bahkan nanti dimanfaatkan yang tidak benar gitu ya. Makanya orang yang beriman itu diakhiri dengan satu kalimat faqina adzabannar, dan kami berlindung dari siksa api neraka. Baik. Bapak Ibu Allah, dari itulah maka muncul al-mubasyarah gitu ya. Al-mubasyarah. Jadi itu bisa didapatkan oleh semua orang ya, bahwa ilmu Allah yang berupa firman Allah itu diturunkan melalui wahyu gitu ya. Sedangkan ilmu Allah yang ada di alam ini diperoleh melalui siapa saja secara langsung. Jadi siapa saja secara langsung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi karena itu mubasyarah atau secara langsung, maka setiap manusia tanpa memperhitungkan agama dan latar belakangnya, mereka berhak mendapatkan ilmu Allah tersebut. Bahkan mereka dapat berhasil mengembangkannya walaupun bukan muslim. Jadi yang terjadi sekarang Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita perhatikan peperangan di Timur Tengah sekarang ya. Sementara saudara kita masih kedadaran kan ya. Kenapa? Karena mungkin agak terlambat ya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi ya, orang Israel maupun Amerika yang dia lebih dulu mengembangkan itu. Ya. Bisa jadi mereka udah ngitung gitu ya, suatu ketika nanti akan ada satu masa bagaimana untuk menguasai sebuah negara ya, atau memaksakan keinginan itu dengan sultan tadi, dengan kekuatan tadi. Ya, maka mereka mengembangkan lebih dulu gitu ya, dan mereka bukan orang-orang muslim ya. Sehingga Bapak Ibu, ilmu Allah yang berkembang di alam semesta ini dapat dijadikan objek kajian bagi setiap orang yang berminat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Allah ya, ini yang lagi-lagi harus terus kita kuatkan ya, untuk anak-anak kita misalnya dan sebagainya gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah, kenyataannya saat ini kalau kita perhatikan ya, orang non muslim yang dapat mengambil ilmu Allah tadi gitu ya. Ya kalau lihat sejarahnya memang dulu begitu khilafah Islamnya dikalahkan gitu ya, itu banyak diambil ilmu oleh orang-orang mereka gitu ya. Mereka dapat mengembangkan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah diaplikasikan dalam bagi kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Allah, kalau kita perhatikan ya, jadi mereka ini ya, kalau saya coba sampaikan terkait dengan kendali aja Bapak ya. Ilmu kendali mungkin dulu, kalau mohon maaf kalau saya banyak di sini karena di elektron ya, menggunakan PI ya, profesional, kemudian PID ya, kemudian berikutnya lagi peluru kendali ya. Jadi kalau peluru dulu cuma satu sasaran gitu ya, dihitung, kemudian satu sasaran kena jelum gitu ya. Berikutnya ternyata itu bisa mereka ngejar gitu ya. Jadi katakanlah diketahui sasarannya adalah dengan bahan seperti ini gitu ya, maka dia pergi kemanapun akan diintai dan bisa kena. Kemudian sekarang berkembang lagi dengan drone gitu ya, tanpa awak dan sebagainya. Ini contoh lagi Bapak Ibu, betapa itu semua bisa dikembangkan oleh siapapun tanpa syarat, tanpa kecuali. Bapak Ibu yang Allah ya, maka ilmu Allah ini juga menggambarkan bahwa manusia bisa terbang ya, dan ke langit ya, yang begitu jauh ya, yang telah diinspirasi oleh peristiwa Isra Mi'raj misalnya itu ya, atau peristiwa tadi ya masalul jinni wal insi ini satu antum futu min al-tari samawat
wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Jadi wahai jin dan manusia, kalian tidak akan bisa menembus atau masuk ke langit maupun ke bumi gitu ya, kecuali dengan sultan, dengan kekuatan atau dengan ilmu. Dan faktanya Bapak Ibu kita perhatikan, bulan bisa ditembus gitu ya. Kemudian lautan bisa ditembus dengan kapal selam ya. Kemudian sumber alam itu bisa dibor sedemikian rupa gitu ya, sehingga bisa disimpan ke atas sebagainya. Sallallahu Bapak Ibu. Jadi inspirasi inilah yang harus kita kuatkan. Bapak Ibu yang Allah, juga disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31 misalnya ya. Al-Baqarah 31, mohon maaf ya. Oke. Ya, bagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'ihim haula'i in kuntum shodiqin. Ini digambarkan maksudnya Bapak Ibu, Allah telah mengajarkan kepada Adam, kepada manusia ini nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutlah atau sebutkan kepadaku nama-nama ini semua jika kamu benar-benar mengetahui. Dan malaikat tidak tahu, kecuali Nabi Adam alaihissalam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka saat kita mengetahui secara langsung tadi, mestinya ya penelitian atau ilmu Allah secara di alam tadi ini itu bisa menjadi bukti ya akan kebesaran Allah. Harusnya seperti itu ya. Jadi lagi-lagi itu menjadi al-ayatu al-kauniyah, ayat-ayat berupa alam semesta atau al-burhan sebagai bukti akan kebesaran Allah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, terjadinya hujan, kemudian muncul dari hujan itu muncul tanaman dan binatang gitu ya, bukan itu tapi juga binatang. Ya, kemudian karena hujan tidak mesti turun setiap saat gitu ya, hanya bisa direkayasa dengan disiram misalnya dan sebagainya. Ya, sehingga itu nanti bisa yang besok sekarang di daerah Arab Saudi sana ya, di daerah gurun itu juga sangat hijau gitu. Kenapa? Karena mereka bisa merekayasa dan sebagainya. Ya baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka disebutkan dalam kitab ini bahwa kajian ilmu Allah di alam semesta ini merupakan kajian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Harusnya seperti itu. Ya. Sehingga sangat banyak berkembang ilmu Allah di alam seperti ilmu fisika, biologi, astronomi, geofisika dan lain-lain. Sehingga Bapak Ibu kalau mereka benar-benar belajar sampai mentok gitu ya, atau dia riset sampai mentok gitu ya. Contohnya misalnya Einstein ya, kita tahu. Ya, Einstein itu penemu benar teori relativitas gitu ya. E sama dengan mc kuadrat gitu ya. Kemudian beliau terus aplikasikan sedemikian rupa dan pada puncaknya beliau kebingungan juga. Nyata pada akhirnya tidak mampu untuk meneruskan risetnya itu dan yakin bahwa ada satu energi atau satu sumber inspirasi yang sangat besar, yaitu Tuhan. Yes, maka akhirnya beliau yang munculkan kan ada satu statement beliau ya, yang bahasanya ilmu agama tanpa umum seperti orang lumpuh gitu ya. Tetapi orang yang memiliki ilmu agama tanpa ilmu umum atau ilmu teknologi tadi, dia seperti orang yang lumpuh. Ini Einstein Bapak Ibu. Artinya belum melihat betul bahwa sesungguhnya ulil albab itulah yang harusnya menjadi orang-orang yang menguasai itu semua. Dicontohkan beberapa yang saya sampaikan tadi. Beliau ada ulil albab. Satu sisi dia menguasai ilmu agama yang menjadikan beliau tidak akan pernah buta. Di sisi yang sama beliau menguasai ilmu Allah, ilmu kauniyah, sehingga beliau tidak pernah lumpuh. Itulah yang mau kita raih. Gitu ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah, maka semua ayat ini lagi-lagi akan menjadi bukti bagi kebenaran ilmiah yang perlu diyakini. Jadi bukti kebenaran ilmu Allah ini siap
diuji melalui pendekatan ilmiah dan sangat objektif ya, sebagai data pengetahuan yang berkembang, Bapak Ibu. Jadi kalau yang itu yang apa ulama-ulama masa lalu nih, pada saat khilafah Islam ya, ulama-ulama terkini seringkali kita jumpai mereka yang concern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Walaupun berawal dari orang-orang yang non muslim, orang yang tidak beriman gitu ya, tapi begitu dia meriset terus ya, pada puncaknya dia akan mengakui kebesaran Allah. Banyak kisah-kisah itu. Mungkin kemarin sempat saya contohkan ya, ada seorang yang ahli bikin tubuh palsu gitu ya, tangan misalnya. Dia udah terkenal karena buatan dia itu dipakai di mana-mana gitu ya. Dia menjadi orang yang terhebat di dunia. Ternyata terinspirasi begitu dia nikah, benar sang istri melahirkan, sehingga dia punya anak kecil gitu ya. Dia coba bandingkan, ternyata tangan yang dia buat selama ini dibandingkan dengan putranya yang baru lahir, tidak ada apa-apanya. Sehingga menginspirasi dia masuk Islam. Itu contoh. Yeah. Ada ilmuwan juga di Perancis tuh ya. Ya, yang dia tadinya non muslim gitu ya, begitu dia meneliti sedemikian rupa sehingga menemukan bahwasanya ada satu energi, ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang tidak bisa kita sentuh, yakni kekuatan Tuhan. Menginspirasi dia masuk Islam. Sampai akhirnya dia berpikir bahwasanya setiap kali imannya turun gitu ya, dia masuk lab gitu ya. Untuk main-main dengan alat labnya itu membuktikan ternyata Allah itu luar biasa gitu ya. Dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu Allah, lagi-lagi mestinya saat kita bicara ilmu kauniyah ini adalah untuk membuktikan ya bahwa itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya dari situ saat kita perhatikan betul apa yang kita pelajari tadi atau dipelajari dari ilmu Allah yang secara umum tadi, itu merupakan wasilah al-hayah, yakni sarana kehidupan kita. Gini ya, jadi kalau jenengan perhatikan rumah saja misalnya mengalami sebuah evolusi yang luar biasa kan ya. Dulu rumah itu ya pindah-pindah, kemudian di goa dan sebagainya. Sekarang menjadi rumah yang luar biasa, kita bisa nikmatilah sekarang. Ya. Ilmu komunikasi misalnya itu kemarin udah kita sampaikan ya, atau apapun yang lainnya. Ya. Ini kalaupun mungkin kita kenal Jean-Claude Van Damme ya. Jadi beliau bintang film laga gitu ya, yang kabar terakhir belum masuk Islam. Saya dulu sering ikuti beliaunya. Karena ternyata beliau seringkali ini ya, AI. Jadi mobil itu dia tinggal naik mobil disampaikan saya pengen ke sini. Lalu dia tidur karena dia harus menjalankan itu semua gitu ya. Kemudian ini mobil jalan sesuai dengan perintah dia. Dan sekarang udah terjadi. Ya, jadi kan mungkin mobil yang tipe yang baru sekarang kan gitu ya, tinggal pesen, udah kita bisa istirahat, dia akan jalan sendiri dan sebagainya. Ini contoh Bapak Ibu. Maka sangat mungkin nanti Bapak Ibu ya, jadi kalau kemarin saya singgung ada komunikasi kita sekarang mungkin masih video call gitu ya, nanti bisa pakai hologram, sehingga non saya ini saya terbayang itu nanti bisa jadi saat kita rindu sama istri kita dan istri kita udah wafat misalnya, itu kita bisa tampilkan dengan hologram sehingga kita bisa bercengkrama secara langsung. Subhanallah. Ini luar biasa gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, ini subhanallah. Bagi bisa kita ngomong lah, ngobrol dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu Allah, lagi-lagi ilmu yang kita perhatikan tadi yang merupakan harusnya menjadi alat bukti keberadaan Allah gitu ya. Maka itu juga semua akan menjadi sarana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Allah, maka ayat-ayat kauniyah berfungsi sebagai sarana hidup. Lagi-lagi gitu ya. Sifat ayat kauniyah itu biasanya selalu berubah sehingga ilmu tersebut menuju kebenaran mutlak ya, yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya, jadi Allah, ya tadi ya saya contohkan ini banyak sekali ilmu-ilmu kita ya, dia pada akhirnya akan menemukan satu kebenaran yang hakiki setelah menemukan hal itu semua.
Ayat ini Bapak lihat kauniyah ini itu bisa dijadikan sebuah renungan dan ibrah bagi kita semua. Ayat kauniyah yang dikembangkan lebih berkaitan dengan sarana, fasilitas dan produk peradaban yang memerlukan kerja profesional. Mohon maaf kalau saya tidak banyak nyinggung ilmu sosial karena saya bukan orang sosial gitu ya. Jadi diantaranya betapa dikisahkan Bapak Ibu. Jadi Nabi Soleh ya, yang dia berkata pada Samud ya, kita tahu Samud adalah satu kaum yang luar biasa secara teknologi. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yang soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dan bumi, tanah ini semua, gitu ya, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Ya, jadi kaum Samud ini luar biasa secara teknologi Bapak ya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Tuhanmu atau Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Ini sallallahu Bapak Ibu ya, lagi-lagi saat kita menemukan sesuatu dan bagi sarana kehidupan itu, maka harusnya itu menjadi sarana kita dekat dengan Allah. Maka berikutnya Bapak Ibu, saat kita menyadari bahwa itu semua menjadi wasilah al-hayah, sarana kehidupan kita, maka akan menjadikan menemukan kebenaran yang eksperimental ya. Jadi al-haqiqah al-tajribiyah. Jadi al-haqiqatut tajribiyah, yakni kebenaran eksperimental, bahwa eksperimental ya. Jadi uji coba lah gitu ya. Maka Bapak Ibu Allah, kebenaran yang muncul dari pendekatan resmi atau langsung merujuk pada nilai-nilai universal tadi ya, maka kebenaran eksperimental itu dilakukan melalui uji coba dengan membuat analisa dan latihan. Kebenaran eksperimental ini melalui media menggambarkan bahwa ilmu Allah itu bersifat sementara, khususnya yang berkaitan dengan wasaitul hayah atau sarana kehidupan. Jadi Bapak Allah, ini jelas ya, mungkin lagi-lagi saya singgung kemarin terkait dengan teknologi komunikasi ya. Pager, kemudian HP Android sekarang ya, nanti akan muncul lagi lebih besar dan sebagainya ya. Dan seterusnya, termasuk kereta api saja misalnya ya, dulu mulai uap dan sampai sekarang kereta api yang ada yang bus gitu ya dan sebagainya, atau kereta api cepat yang di Madinah, Mekah itu dan sebagainya. Itu semua ada satu perkembangan sedemikian rupa yang laki-laki melalui sebuah eksperimental. Contohnya misal Bapak, jadi kereta api cepat itu atau bus ini dulu ya, itu begitu dengan kecepatan yang 350 km per jam tadi, kemudian dia melewati satu ruangan gitu ya, itu muncul ledakan yang sangat keras, perasaan. Ternyata begitu terjadi, kenapa? Karena bentuknya yang kotak gitu ya, seperti kereta api pada umumnya ya, makanya didesain sedemikian rupa sehingga seperti peluru gitu ya, sehingga mengurangi ledakan tersebut. Baik Bapak Ibu Allah, maka karena bersifat sebagai sarana manusia yang senantiasa berubah, maka ilmu Allah ini berkembang di alam juga bersifat tidak tepat sesuai dengan kebutuhan manusia yang berkembang pula. Bapak Ibu Allah, ini semua ya, ilmu Allah yang sifatnya khusus tadi ya, khusus dan ammah tadi, itu semua adalah untuk kepentingan manusia al-insan. Maka Bapak Ibu Allah, ilmu Allah yang diperoleh melalui resmi dan tidak resmi tadi ya, khusus dan umum tadi, itu dapat didasarkan manfaatnya oleh manusia, dan ilmu Allah melalui resmi berupa firman Allah dapat digunakan sebagai pedoman hidup gitu ya tadi, visi misi kehidupan. Manakala ilmu Allah yang dikembangkan melalui alam semesta dapat digunakan untuk sarana hidup manusia berupa fasilitas dan sebagainya. Maka semua ilmu Allah selain wajib dipelajari oleh manusia, juga mendapatkan banyak kebaikan Bapak Ibu, tentunya kalau dimanfaatkan sesuai dengan semestinya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Baik Bapak Ibu Allah, demikian tadi ini adalah materi ma'rifatullah kita ya, bab terakhir kita terkait ilmu Allah.
Maka berharap sekali ini menjadi ilmu wajib kita, ya. Kalaupun belum, nanti bisa direview lagi di video-video yang diupload sama Abang Tatang gitu ya, bisa direview lagi. Baik, demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki satu ilmu yang terkait dengan mengenal Allah, sehingga menjadikan kita cinta sama Allah secara sebenarnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestina wa Iran. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestina wa Iran. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestina wa Iran wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhahilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, tidak seratus lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.